Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Andi Mesyara Jerni Maswara. Saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Jangan lupa dukung saya karena saya tidak akan memberikan kalian janji-janji manis. Saya akan memberikan kalian yang nyata. Jangan lupa dukung saya nomor 1. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya, buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Riki Muhtar dan saya sedang bersama. Kalau Anda melihat mungkin Anda tidak akan menyangka bahwa dia adalah seorang atlet berprestasi baik di tingkat nasional dan juga pengalamannya di luar negeri. Ya, itulah adalah Andi Jerni. Halo semuanya. Ya, kalau orang lihat nih, kalau nggak kenal sama Jerni, pasti nyangkanya bukan atlet. Mungkin nyangkanya model atau apa gitu ya. Iya, udah sering banget. Udah sering banget. Hah, ini atlet, ini atlet, gitu katanya. Iya. Habis dengan perawakan yang tentunya kecil ya, termasuk di pertandingan pun kalau dilihat sangat lincah tapi ya, itu yang di apa namanya segi positifnya ya. Iya. Nah, Jerni ini kan udah berprestasi di tingkat nasional ya. Terakhir mungkin tingkat nasionalnya prestasinya apa aja? Kalau terakhir banget. Kalau terakhir banget kan aku habis main di AKF ya. AKF sama si Akaf. Kalau di AKF aku juara 3. Kalau di Seakaf aku juara 2. Ya, luar biasa ya. Jadi tidak hanya di nasional, namun juga prestasi di internasional. Nah, kita mau kembali lagi ke awalnya nih. Okay. Kenapa ikut karate? Awalnya ikut karate itu pas aku masih kecil. Jadi waktu itu sempat ada sesuatu problema ya. Waktu masih kecil banget 2008, itu kayak aku punya tetanggaku itu punya masalah gitu sama keluarga aku. Nah, terus tetanggaku ini kayak apa ya? Dia nyerang ibu aku. Nah, di situ posisi aku masih kecil, aku tiba-tiba ada dorongan tersendiri untuk ngelerai dan ngebela mama. Oh, nyerang secara fisik ya? Iya, nyerang secara fisik. Terus di situ aku kayak bilang, "Ih, ini mamaku nih dalam keadaan bahaya." Nah, di situ aku masih kecil langsung. Usia berapa dulu 2000? Usia 7-8 tahun. 7-8 tahun sudah punya keinginan untuk melindungi ibunya. Nah, wah, luar biasa mulia ya. Nah, iya, pada saat itu udah dilerai nih, udah kelerai. Karena aku ke tengah-tengah mereka. Aku manjatin tetanggaku nih, aku tarik rambutnya. Supaya itu ngakak banget sih. Nah, di situ mama aku bilang, "Ih, anak ini punya apa ya, ada basic ini." Talenta lah ya. Iya. Nah, akhirnya berselang beberapa tahun aku sering lihat anak-anak karate gitu lewat kan di kompleks. Aku pernah tinggal di Bogor kan. Nah, aku kayak lihat, ih mereka seru banget nih, pada mau kemana. Terus aku ikutin naik sepeda. Terus aku lihat, ih ada orang karate di sana. Terus aku bilang sama papaku, "Pah, di sana ada orang karate nih, Pak." Nah, akhirnya papaku bilang kayak gini, "Ya udah ikut aja, kan saya juga sebenarnya orang karate." Saat itu aku baru tahu kalau papaku tuh karate. Jadi udah 88 tahun lahir baru tahu papanya orang karateka juga. Saya baru tahu di situ. Terus kayak bilang, "Hah, iya masa? Papa apa?" Terus bilang, "Saya lem kari dulu." Gitu kan. Akhirnya setelah diizinin latihan seperti anak-anak biasa. Cuman kayak waktu itu kayak gimana ya, belum serius banget gitu karate. Nah, setelah mama selesai kuliah di Bogor, kita pulang ke Makassar. Nah, akhirnya di situ baru benar-benar serius karate. Ikut karate. Jadi setelah pulang dari Bogor itu ke Makassar, balik ke Makassar baru serius lagi karate. Iya. Berarti karatenya dibinanya di Makassar. Iya, jadi awalnya itu di Bogor tuh beda apa namanya?
beda perguruan. Hmm. Nah, cuman kayak pulang ke Makassar, pas lihat, ih ini ada perguruan nih, lagi makan di KFC kan, ih ada perguruan nih, perguruan, tempat karate nih. Karate dojo lah ya. Dojo. Akhirnya aku bilang sama papa, Pah di belakang KFC ini ada tempat karate nih. Ya udah, akhirnya papaku bilang ya udah nanti kita bareng-bareng nih ke tempat karate itu. Akhirnya mulai lagi nih dari sabuk putih. Nah terus kata pelatih di situ dia bilang kamu ini udah ada basic sebenarnya gitu. Akhirnya aku dikasih ikut latihan yang kayak sabuk-sabuk kuning hijau gitu di atasnya lah ya. Iya. Nah akhirnya ya udah ikut karate di situ. Ikut karate dan itu aktif terus ya di sana ya. Aktif. Awalnya sih aku bertiga ya sama saudara. Cuman saudara aku kan semua kayak mungkin bukan jalannya. Yang cuman bertahan cuman aku. Dan aku punya ambisi kayak aku pengen nih kayak senior ini nih. Dia juara terus. Akhirnya aku latihan, ikut terus latihan. Dan waktu itu ikut sebagai atlet komite ya atau kata dulu pernah? Belum. Oh, jadi di pernah situ main kata lupa ya. Jadi waktu itu aku punya teman 3. Yeah. Aku Dian sama Indah kan. Waktu itu pengen dibuat kata beregu. Oke. Itu bener-bener kayak aku udah disiapin nih untuk mungkin regenerasi yang senior kan. Iya. Akhirnya aku bilang, tapi kok kayaknya feel-nya kurang ya, kayak pengen yang kayak berantem gitu. Akhirnya aku bilang nih sama pelatih, Senpai, saya mau kumite dong. Terus senpainya bilang, ya udah ikut aja. Nah ternyata mulai saat itu lebih fokusnya ke kumite. Akhirnya yang 3 orang itu ya Enggak pecah, pernah lagi ya. Tapi sempat tanding sebagai komite beregu, kata beregu enggak? Enggak. Oh enggak pernah, tapi sempat latihan aja, belum sempat tanding. Udah pecah langsung komite maksudnya. Iya. Nah mulai saat itu aku lebih sering kayak kan waktu itu masih latihan 3 kali seminggu ya. Aku kayak semangat terus kalau udah hari Minggu karena hari Minggu kan tempatnya orang. Harinya di mana kita tuh pasti bakal dibuat komite gitu loh. Jadi setiap hari Minggu tuh aku semangat banget datang buat komite. Jadi dojonya apa nama dojonya mungkin? Dojo Tompotika. Tompotika. Itu Iya. di Kota Makassar. Kota Makassar. Oh, Tompotika. Jadi abis latihan makan KFC. ya bisa boleh ya tiap hari aku makan KFC kalau habis gitu. latihan. Ya, selanjutnya gimana sih feeling pertama kali bertanding komite pada saat itu? Kejuaraan apa yang diikuti pertama kali pada saat itu? Pertama kali ya, kalau pertama kali aku mungkin kayak dojo-dojo antar ranting ya. Nah itu awalnya tuh seneng banget, kayak wah pertama kali nih ikut tanding nih, karena masih kecil, terus kayak udah berharap lebih gitu kan, kayak pasti juara, udah percaya diri. Akhirnya latihan tiap hari, juara di antar ranting. Nah akhirnya pelatih aku bilang tahun depan ada kejuaraan nasional Bengkulu 2013. Oh iya. Nah iya, akhirnya saya diajakin, kamu mau nggak ikut bertanding di situ. Waktu itu aku masih sabuk hijau. Oh sabuk hijau ya? Masih sabuk hijau. Terus aku bilang boleh, cuman saat itu masih biaya sendiri. Nah, akhirnya aku ikut dan ya karena mungkin masih terlalu newbie, masih baru banget ya, ikut kejuaraan nasional itu rasanya tuh kayak gimana gitu, kayak bingung harus apa karena teknik mungkin waktu itu belum terlalu banyak. Waktu itu cuma bermodalkan keberanian doang sih. Ya, waktu itu kejuaraannya masih perguruan ya kalau nggak salah. Masih perguruan. Ya, dan waktu itu juara? Enggak, kalah. Itu momen dimana itu nggak bisa terlupakan sih. Benar-benar di situ ada hal yang lucu banget. Kenapa? Jadi waktu itu aku menang ronde pertama. Oh ya. Itu benar-benar kayak wah bisa nih. Udah mengeluarkan segala usaha dan segala tenaga. Pas ke ronde kedua itu aku udah kelelahan dan posisinya tuh gornya tuh panas dan kayak banyak orang gitu kan. Akhirnya oksigen juga kurang kan. Nah di situ baru mulai beberapa menit aku udah sesak nafas. Oh nah jadi ya sih. Situ teman-teman aku udah ketawa tuh di atas, si Jernih kenapa tuh. Terus aku kayak minta tolong diberhentiin karena aku gak tahu kan kayak gimana cara berhentinya. Masih baru. Pertandingan pertama lah ya. Iya terus aku angkat tangan. Gitu-gitu kan. Aku bilang aduh nggak bisa lagi. Akhirnya aku pingsan. Pas bangun masih bisa dilanjut gak tandingnya? Terus kata ini udah nggak bisa dong. Nggak bisa, udah give up ya. Udah give up dong, kalah ini udah. Tapi apa yang dipelajari dari pertandingan itu? Tentunya kan kita dapat hikmahnya atau pembelajaran dari itu. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya yang aku pelajari, yang pertama itu harus siap fisik dulu ya. Kita harus punya siap fisik, mental, dan kayak setidaknya
bisa bikin taktik dulu lah, karena saat itu kan aku belum ada taktik strategi, belum ada kekuatan fisik yang benar-benar memumpuni kan, masih apa ya, masih uji coba lah istilahnya. Nah akhirnya next pertandingan baru aku perbaiki sedikit-sedikit. Nah selanjutnya setelah kejuaraan di Bengkulu 2013 di mana lagi? Nah mungkin pelatih aku melihat aku punya potensi ya sepertinya. Nah akhirnya aku diajakin ikut tanding Piala Mendagri. Oh Piala Mendagri. Nah iya. Di Makassar. Bali. Oh Bali. Di Bali. Ya, Bali. Nah di Bali masih 2013 saat itu. 2013. Nah itu pertama kali aku ikut kejuaraan Forky itu. Jadi partisipannya dari banyak perguruan ya. Nah iya itu aku masih sabuk hijau lagi di situ, Sabuk masih sabuk hijau. hijau karena habis kejuaraan nasional perguruan kan ini ya. Forky. Kategorinya kategori apa? Kadet. Kadet. Sebelumnya Iya. juga kadet. Iya, Oke. karena aku masuk karate itu SMP kalau nggak salah. SMP kelas 1. Oke. Nah, gimana pengalaman yang didapat pada saat kejuaraan Forky? Jadi dulu waktu Mendagri itu kan aku waktu di perguruan kalah nih sama DKI waktu itu kan. Nah, terus aku kayak masih kecil lah pemikiran aku, masih harus ngalahin dia nih yang kalahin aku. Situ aku ambisi banget mau ngalahin yang ngalahin aku di Piala Kapolri waktu itu ya, yang di Bengkulu. Akhirnya aku ketemu nih sama dia. Ketemu lagi? Ketemu main pertama. Main pertama di kejuaraan Mendagri? Iya. Terus di situ aku bilang, aku bakal kalahin kamu nih. Aku bakal kalahin kamu. Oke, akhirnya aku kayak cuman fokus sama dia. Main pertama ketemu dia. Heeh. Aku bilang, masa aku kalah 2 kali? Ya udah aku mengeluarkan segala kekuatan. Akhirnya aku poinnya sama. Aku menang hantai. Oh, ya, tapi menang lah ya. Menang. Istilahnya kalau dulu kalah, sekarang udah menang ya. Iya, menang hantai. Tapi pada saat ronde kedua, mungkin fokus aku udah hilang karena aku udah puas. Itu sumpah di situ jelek banget sih. Karena aku udah puas gitu. Padahal kan harusnya tujuan utamanya kan harus menang setiap ronde. Ini aku cuman tujuan fokusnya itu mau ngalahin dia gitu pada saat itu. Akhirnya pas ronde kedua aku kalah. Terus di situ aku kayak cuman ya sayang banget. Ya, Piala Mendagri nih ya sayang banget. Ya udah di situ aku jadiin lagi pelajaran. Kita tuh nggak boleh mengikuti emosi kita gitu. Kita nggak boleh terlalu overconfident, nggak boleh juga gitu. Jadi aku kayak oh ya ini pelajaran lagi. Ya, jadi udah dapat 2 pelajaran tuh dari situ. Nah, kemudian kemenangan pertama yang didapat itu pada saat kejuaraan apa? Kemenangan kejuaraan nasional. Iya. Pada saat Piala Dasril Cup Muhtar Oh, di Bandung. di Bandung. Iya. Itu pertama kali karena benar-benar aku tuh ambisi pengen juara gitu. Oke. Saat itu. Karena aku bilang aku udah ikut pertandingan nih, kok aku belum juara-juara gitu kan. Ya udah, aku bilang kalau mereka bisa juara, pasti aku juga bisa. Ya udah aku latihan. Aku bilang sama mama, doain setidaknya aku masuk final. Doain setidaknya aku masuk final. Akhirnya aku tanding, aku masuk final, tapi aku juara 2. Ini karena awalnya niatnya afirmasi ke diri sendirinya adalah doain masuk final. Iya, Coba itu. kalau bilangnya doain saya juara ya, juara 1, mungkin akan berbeda ya. Mungkin Allah mendengarkan doa aku, semoga masuk final. Iya masuk final, tapi kan belum tentu juara 1 gitu kan. Nah, jadi ini pembelajaran juga bagi Anda kalau punya cita-cita setinggi langit aja lah ya. Harus jelas, Harus jelas. harus detail. Jadi smart target lah, smart goal gitu kan. Iya. Kalau mau juara berapa juga harus tahu ya, 1, Iya. 2, 3 gitu. Gak boleh kayak misalnya harus injak final. Kan Allah mikir, yang penting kamu udah injak final kan, kamu gak minta juara 1 kan. Saat sendiri doanya nggak detail ya. Gak detail. Nah, selanjutnya setelah itu kejuaraan yang paling berkesan itu pada saat kejuaraan apa? Kejuaraan paling berkesan itu kejuaraan Piala Panglima ya. Panglima tahun Tahun 2017. 2017 Iya. di Jakarta. Jakarta ya. Nah jadi sebenarnya aku udah ikut Piala Panglima terus ya. Ya. Sampai-sampai kayak semua orang tuh udah tahu aku tuh spesialis runner up gitu. Oh, iya. Gara-gara mungkin doa aku itu Ya, ya. doanya masih didengar ya. Ya udah di situ aku mikir, kok aku juara 2 terus sih? Aduh kenapa sih setiap final ini selalu kecolongan? Kalau nggak kecolongan hantai, kecolongan ini. Ya udah di situ aku mikir, aku harus ubah taktik nih. Aku harus ubah taktik karena kebetulan lawan final aku itu terus. Itu terus dari 2016 Dasril itu mulu? Muhtar. Itu mulu dari 2016 sampai itu yang kemarin 2017. masih dia. Ya, sampai kemarin pun masih 2018 terakhir. 2018 masih itu. Iya. Tapi kamu selalu mempelajari Mainnya dia. dia. Iya.
Jadi aku bilang, wah mainnya dia tuh tenang. Kalau aku anaknya agresif Ya, nih. Jadi aku agresif. cari celah gitu. Karena Ya. memang anaknya pintar kan. Aku harus cari celah. Nah akhirnya pada saat itu 2017 aku udah mulai mempelajari nih, udah mulai mendengarkan arahan pelatih aku gitu kan. Kamu harus gini. Oh, oke. Akhirnya di situ aku kayak cari kesempatan bisa lolos juara 1 Oh, akhirnya ya di Piala Panglima 2000. 17. Terus kamu tanding di Best of the Best-nya? Iya. Nah, gimana ceritain? Kayaknya menarik nih. Itu pertama kali aku injak Best of the Best kejuaraan nasional ya. Iya. Karena sumpah ini lucu banget. Karena kan kalau Best of the Best kan dari kelas yang paling berat sama kecil tuh digabung ya. Iya, dan kamu paling kecil. Dan aku yang paling kecil. Dan kebetulan saat itu rezekiku kurang baik sepertinya. Kenapa? Aku langsung ketemu sama anak yang mainnya plus paling gede. Paling besar. Paling besar. Kamu kelas minus berapa sih? Minus 50. Waktu itu 48 ya. 2017 itu kadet apa junior ya? Pokoknya waktu itu aku sepertinya udah junior ya. Udah junior. Terus kamu ketemu yang Ketemu kelas sama- plus. Iya. Terus gimana? Jujur, Kayak David versus Goliath. sumpah itu sama satu tim aku tuh ketawa semua. Bilang, wah gila, jernih ketemu sama ini nih, lawannya gede. Satunya gede, satunya kecil banget. Nah di situ jujur aku deg-degan banget dong, karena pertama kali Best of the Best. Lawannya yang gede Yang gitu besar. kan. Apalagi kayak aku tuh agak bingung gitu kan kalau lawannya gede. Aku Belum tahu situ- strateginya lah Iya, ya. terus aku di situ nanya terus sama Senpai, ini gimana Senpai? Udah panik nih, terus dia bilang, Senpai aku bilang, gak usah panik, tenang aja, kamu bisa, udah, gitu kan. Aku diem nih, udah, aku zikir, terus aku lihat gini, ngelirik lawan, wah ini mah gede banget. Satu kali kisahnya aku mati nih, aku kena poin. Nah ya udah, Kemudian? akhirnya pelatih aku bilang, kamu ambil bawahnya aja gitu. Nah pada saat aku main, yang benar aja Senpai. Aku kayak, aduh, ini masuk di mana ya? Itu benar-benar aku untuk cari peluangnya tuh agak susah karena dia tunggu gini kan. Apalagi kan aku anaknya aktif banget. Kayak aku bakal dibuat capek dulu nih Iya. sama dia. Ya udah aku diem juga nih gini. Terus kata pelatihku, ngapain diem? Cari poin gitu kan. Ya udah aku cari poin. Pas udah mau masuk udah dikisame duluan. Jadi hasilnya di Best of the Best itu Belum rezeki. belum rezeki. Tapi kamu di berikutnya ikut lagi Panglima kan? Iya. Dan Juara itu satu lagi. Juara satu lagi. Iya. Ikut Best of the Best lagi. Ikut Best of the Best Gimana? lagi. Nah, jadi waktu itu aku main, lawan pertama menang ya, Best of the Best. Lawan kedua aku ketemu temanku, awalnya tuh poin aku udah unggul 2-0. Iya. Nah, tapi agak apa ya? Aku ngelihat saat itu aku kurang fokus karena mama aku lagi sakit dan dia rela datang ke gor itu. Benar-benar mama aku udah kayak mau pingsan gitu kan. Terus aku udah kepikiran, udah ngeblank nih. Aduh, mama aku di atas, apalagi aku berdiri terus selurusan sama mama aku. Aduh, ngeliat ke atas. Aduh, ini gimana mama aku? Ya udah nih 2-0 nih, aku udah unggul, akhirnya kekejar. Kalah di situ. Nah, akhirnya aku bilang berarti BOB ini belum rezeki gitu. Ya. Itu yang terakhir, Piala Panglima terakhir ya? kalau Iya, nggak Piala salah. Panglima terakhir itu. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih, kan Ejel ini juga punya pengalaman internasional. Iya. Bisa di-share nggak ke viewer kita? Jadi pengalamannya di kejuaraan apa aja nih? Kan ada Asia Tenggara, Asia, bahkan kejuaraan dunia pun pernah ya? Pernah. Nah, bisa diceritain nggak detail-detailnya gimana? Pertama kali aku ikut kejuaraan dunia sebelum Seakaf dulu kayaknya 2017 ya. Seakaf 2017 pertama kali aku ikut itu di Semarang. Ya. Di situ aku ketemu finalnya sama ini juga lawan, karena waktu itu kan satu kelas Ya, dua. Indonesia bisa ngirim dua. Iya, bisa ngirim Tuan dua. rumah. Nah, aku ketemu lagi final sama ini yang biasanya. Yang biasa ini ya. Jadi rasanya kejuaraan nasional juga dong. Ya, pernah tuh dulu dibecandain, kalian mulu berdua, salah satu ganti kek gitu. Sultan aja Sultan. Iya, Sultan aja di dalam gitu. Aku bilang, ya iya sih, pengennya sih juga beda, tapi ya mau gimana lagi, kita dipertemukan terus nih di final sama kelas terus gitu kan. Nah, di situ di Seakaf itu ya awalnya aku kayak merasa masih di Indonesia sih, maksudnya kayak belum merasa kejuaraan luar negeri Iya, karena kebetulan internasional. lokasinya di Indonesia. Iya, dan lawan finalnya juga itu. Orang Indonesia. Jadi kayak berasa cuman tanding nasional. Nah, pada saat kejuaraan dunia baru kerasa.
Kejuaraan Banget. dunia berkelas. Banget. Apa yang terjadi di kejuaraan dunia? Jadi itu awalnya aku udah gimana ya? Aku udah bener-bener deg-degan banget karena pertama kali ninjak matras WKF Oh, itu nih. yang di Tenerife Spanyol. Tenerife Spanyol ya. Iya. Itu aku benar-benar kayak wah, gimana ya ini pasti lawannya gede-gede. Udah negatif thinking duluan, tapi di situ aku ingat perjuangan papa mama aku bantu aku ngirim aku ke sana kan. Ya udah aku kayak udah mereka juga semua tuh pasti mikir aku berat gitu kan. Aku mikirnya gitu. Akhirnya aku udah mulai masuk ke tempat orang nunggu. Itu kan. Di situ yang benar-benar kerasa banget sih kayak wah, mereka semua ini juara-juara di negaranya. Tapi aku juga nggak boleh ini dong kayak apa ya, insecure gitu. Aku juga juara nih di negaraku. Gimana caranya nih? Nah, akhirnya di situ aku kayak berdoa. Cuman sayangnya kayaknya aku udah apa ya waktu itu di WKF karena aku punya masalah juga waktu itu. Cuman lagi berusaha banget untuk ngelupain masalah itu dulu. Terus aku lihat semua penuh persiapan banget nih. Ini waktu itu aku sendirian, nggak ada pelatih karena pelatih aku mungkin ngurusin yang lain ya. Nah, yaudah aku di situ kayak ngeliatin bagan aku. Itu pertama kali aku lihat bagan karena sebelum-sebelumnya aku tuh orangnya nggak pernah lihat bagan kalau Iya. tanding kan. Iya. Aku orangnya kayak pada saat baru mau masuk baru lihat bagan lawannya siapa. Oh, gini. Kemudian pada saat itu aku lihat bagan. Lawan pertamaku ya aku kenal dia siapa. Tapi bukan yang pemain Indonesia kan? Bukan. Itu ya termasuk pro player yang mainnya bagus banget Oh, sih. gitu. Dia negara mana? Prancis. Oh, Prancis. France. Ya, di situ aku bilang, wah, ini Aurore. Waduh, lawan pertama aku dia nih. Aku pernah lihat dia main nih. Dia kejuaraan nasionalnya terus juara terus Juara nih. terus. Di situ aku bilang, aku juga di Indonesia juara terus kok. Harus semangat ini, harus semangat. Lagi berusaha untuk ini bangkitin ngasih dukungan semangat. ya, ngasih support ya. Support ke diri sendiri. Pas aku main udah mau masuk, aku antri, aku lihat wah semuanya keren-keren. Udah pada siap, gayanya aku udah diem aja zikir. Ya Allah, gitu kan. Nah, pada saat udah mau mulai, aku main, itu udah kerasa banget tuh kayak, oh ternyata gini nih main di luar negeri, benar-benar harus bersih main di sana, nggak bisa kayak misalnya kita kayak gini doang. Ya, Itu harus benar-benar kelihatan clear iya, ya. harus clear banget gitu dan harus benar-benar meyakinkan. Nah, di situ aku coba nih kayak nggak bisa nih, aku udah berusaha aku tapi kok nggak diambil gitu kan. Ya udah aku ganti posisi lagi nih, mungkin wasitnya nggak lihat ya. Jadi aku ganti posisi, aku lihat, aku kuasain dulu lapangannya. Dia tahu cara main aku kayak gimana, jadi dia nungguin aku terus. Aku bilang aduh, pengen dipotong, pengen dimasukin duluan, dipotong sama dia. Ya udah nih aku main, tapi aku kayak gimana ya, sesek nafas gitu, kayak ngap. Kejadian lagi dong berarti. Iya, fisik udah lumayan sih, tapi memang cuaca di sana kan nggak seperti di Iya, Indonesia iya, ya. iya, Spanyol. Agak mau masuk musim dingin kayak waktu itu, jadi oksigen juga agak kurang. Nah, di situ aku kayak harus nggak boleh banyak gerak nih. Udah aku ini detik-detik terakhir aku kecolongan sama dia 1-0. Di situ aku kejar lagi. Aduh, udah beberapa detik terakhir aku mikir, aduh, ini kalau nggak ada poin susah juga nih. Udah aku lihat pelatih aku udah bilang masuk aja gitu kan, beraniin aja. Ya udah aku mencoba tapi aku kecolongan. Di situ aku bilang, oh berarti memang benar nih main orang luar negeri Beda. sama di negara sendiri tuh beda gitu. Kayaknya beda ya. Beda. Nggak bisa strategi yang sama diterapkan di kejuaraan Nggak bisa. dunia atau luar negeri ya. Benar, karena kalau kita pakai strategi yang di Indonesia tuh kayak gampang kebaca nggak sih? Kalau di sana tuh emang benar-benar orang-orangnya cerdas banget. I see. Cerdas banget. Jadi nggak bisa kayak mau pakai taktikmu di Indonesia kamu main kayak gini-gini, nggak bisa. Di sana tuh lebih istilahnya lebih apa ya, maju dikit gitu. Kemudian kalau kejuaraan di luar negeri nih yang paling berkesan itu kejuaraan apa? Nggak mesti jadi juara ya, maksudnya berkesan itu dalam artian banyak pengalaman yang didapat lah dari situ. Nah, kalau itu pada saat pengalaman ya. Pada saat tahun lalu itu loh yang baru ini. Di mana? Di Seakaf di Kinabalu. Oh, Kinabalu. Sabah. Sabah. Iya. Sama di Bangkok. Oh, Bangkok. Ya. Itu benar-benar banyak pengalaman sih di situ. Ya. Karena pelatnasnya juga agak lumayan lama Oh, karena TC-nya lama ya, training campnya. Seakaf digabungin sama pelatnas Seakaf digabungin sama pelatnas AKF. Oh iya. Nah, jadi di situ banyak pengalaman-pengalaman.
banyak ini juga, lebih lama juga sama teman-teman Ini yang kan. paling terakhir kemarin kan, yang AKF-nya ke Uzbekistan, yang Sekaf itu kan Asia Tenggara ya, ke Kinabalu ya kalau nggak salah. Bukan, Sabah. Enggak. Yang mana? Ini yang 2019. Oh, 2019. Iya. Iya kan, AKF-nya kan Uzbekistan. Ya yang kan? Sekaf-nya ke Sabah. Yang ini loh senpai, yang kalau AKF-nya di Kinabalu. Oh, ini yang AKF-nya ke Kinabalu, kemudian. Ya, yang seakafnya ke Bangkok. Oh, ini yang dulu lagi deh kayaknya, bukan yang kemarin. Lebih lama lagi. 2018 ya. Kayaknya 2018. Ya 2018 ya. Production 18 apa bukan ya, di mana 19? tuh? Oh iya 2018. 2018 itu beda lagi. Karena 2019 waktu itu aku Platda. Oh, I see. Jadi tesnya lama ya? Iya, tesnya lama dan kebetulan juga di situ seru dan asik-asik sih teman timnya semua. Kita nakal dikit bareng-bareng, senang dikit bareng-bareng. Pokoknya banyak banget kesan-kesan yang nggak terlupakan lah pada saat tim ini gitu. Iya. Kalau misalnya dibilang ada yang lebih berkesan, ada sih. Cuman waktu itu aku nggak main. Pelatnas AKF 2016. Iya. Nah, itu di Makassar. Di Makassar. Oh iya, Ya, 2016 ya Makassar. di situ berkesan sih karena susah. Pertama kali aku masuk pelatnas di situ. Iya, Itu TC ya, sama. ya, di situ aku banyak pengalaman juga. Cuman sayangnya waktu itu pada saat seleksi di dalam aku gugur sama lawanku yang itu. Seleksi yang dari 150 jadi 100% gitu bukan? Iya. Oh iya, seleksi jadi tim-tim intinya lah ya. Iya, tim intinya. Itu kalahnya sama yang itu lagi. Kalian sama yang itu lagi. Ya kayak semua orang tuh tahu itu lawan final aku tuh siapa yang Jadi dari- kayak masih juga ini lagi final, ini lagi Iya. ya. Jadi kayak udahlah sit-sitan aja di dalam gitu kan kata orang. Kalau aku bilang jangan gitu sampai jangan gitu. Saya juga tekad nih mau juara 1 gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau yang AKF 2016 itu berkesannya karena mungkin pertama kali pelatnas ya. Iya. Dan di situ aku masih sabuk, baru pertama kali naik sabuk coklat di situ. Oh, I see. Ini yang di Makassar kejuaraannya juga kan, Asia Iya. ya. Karena kalau bisa dihitung kan saya termasuk baru ya, Senpai. 2012 saya mulai karate. Iya, dulu. Nah, terus 2016 pertama kali itu ikut yang pelatihannya itu. Ya, termasuk cepat lah ya karirnya untuk prestasinya. Iya, nah di situ pertama kali pengalaman yang kayak wah, pertama kali nih. Gitu kerasanya. Kemudian apa nih kegiatan akhir-akhir ini nih? Kegiatan Yang paling aku update. yang paling update ya, kegiatan aku kadang latihan nih, latihan. Sama tim trainingnya? Enggak, aku enggak sendiri. otodidak sekarang. Masih mandiri ya. Oke. Karena udah enggak Platda lagi. Oh, enggak ada pelatih lagi. Ya, Oke. saya nggak diseleksi. Oh, gitu. Terus saya juga lagi produktif, lagi bikin video juga. Ya, di video YouTube apa nih? juga. Mungkin bisa kasih tahu. Kalau aku kadang bikin video cerita-cerita apa yang lucu, apa yang unik-unik di Indonesia gitu kan. Dan random lah kayak misalnya juga beauty, lifestyle gitu, fashion, banyak. Iya. Karena mengisi produktivitas Iya, masa ini ya. Iya. Ya, terus aku juga kuliah kan. Ya, kuliah udah semester berapa? Sudah semester 5. Semester 5. Berarti berapa tahun lagi tuh? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi lah ya. 2 tahun lagi karena tahun depan udah magang. Tapi online. Online. Tahun depan magang. Iya, rencananya sih magang. Oh, oke. Nah, saya nanya nih kesibukan saat ini nih. Misalnya nanti udah beres pandemi nih, ada kegiatan karate lagi. Nah, tiba-tiba kuliah juga lagi masa sibuk-sibuknya. Bakal pilih mana? Wah, berat sih itu pilihannya. Kalau bisa dibilang aku bakal milih yang prioritas dulu kali ya. Akademik dulu kali ya. Akademik dulu. Kalau memang bisa dibarengi yang kenapa tidak gitu kan. Karena aku juga ada target di karate, ada target di akademik juga kan. Nah, nanti aku bakal ini berusaha mencocokkan manage waktu gitu. Oke. Karena di lain sisi aku juga lagi berusaha untuk apa ya? Aku lagi berusaha untuk mencoba hal-hal baru. Iya, seperti Ya, aku ikut casting, Oh, iya? audisi, dan rencananya ini baru rencana sih, udah masukin CV juga, bakal dibuat menjadi host di salah satu ini, Wow, salah mantap. satu program TV. Oh iya. Take two. Kita dari yang kamu sedang ikut apa? Jadi host di program TV. Ya gimana? Jadi aku lagi diajakin sama satu produser untuk coba ikut jadi host
di stasiun televisi gitu. Wah, menarik nih. Jadi bakal bisa sering dilihat di acara TV ya. Nah iya, nah untuk untuk stasiun TV-nya nanti lah ya, Oh, masih iya. rahasia Masih gitu proses kan. casting atau udah final? Ini udah masukin CV sih. Udah masukin CV-nya. Udah Oke, masukin CV. mudah-mudahan kita bisa lihat. Mudah-mudahan ini ya, aku terpilih, ini ya. doain ya guys. Dan aku juga akhir-akhir ini sering diajakin kerja sama Kementerian Pariwisata. Oh iya, tentang apa? Jadi aku diajakin untuk mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia gitu. Nah, yang dipromosikan daerah? Kemarin terakhir Lombok. Oh, Lombok. Iya. Wow. Ya kebetulannya Lombok sih Iya. saat itu. Jadi memang lagi pandemi gini kita agak kesulitan ya mempromosikan tentang pariwisata. Iya, benar banget. Dan ini berarti gimana cara mempromosikannya? Nah, kementerian tuh minta kita yang terpilih itu mempromosikan wisata, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. I see. Kamu traveling juga berarti? Iya, traveling. Oh. Tapi kita tuh bukan mengajak pemirsa teman-teman untuk traveling. Enggak. Untuk memperkenalkan dulu secara virtual. Setelah pandemi, Iya. barulah kalian boleh, tapi iya. harus mengikuti protokol kesehatan. Biasanya yang kayak gitu kan jadi pengen banget tuh karena kan kita udah iklannya udah ada tapi mau pergi susah. Tapi pas sudah hari harinya di pandemi sudah berlalu baru tuh orang Baru. langsung habiskan buat Boleh, traveling. sebenarnya traveling boleh, tapi harus menerapkan protokol. Dan sekarang kan lebih ketat lagi ya, karena harus web juga. Nah waktu itu kemarin belum swab sih, masih rapid, tapi tetap harus mengikuti protokol gitu. Kamu kuliah jurusan apa ya? Mass komunikasi. Oh pantesan, memang udah bagiannya profesional lah ya. Iya, doain aja aku lulus tepat waktu. Iya, amin. Amin. Ya. Terus Jernie ini sekarang udah pindah ke Jakarta. Iya, udah pindah. Orang tua masih di Makassar semua. Masih di Makassar. Sering kangen gitu nggak sih? Sering Sering banget. banget. Apalagi pandemi ini kan kemarin sempat susah pulang ya. Iya. Nah, itu kangen banget. Biasanya cuma lewat handphone kan. Heeh. VC sama orang tua. Udah gitu doang sih. Oh. Kalau mau ketemu, mau dengar suara mereka gitu. Ya emang pandemi jadi menjauhkan ya. Walaupun Iya, tapi- bisa ketemu pun jadi susah juga kan. Tapi kalau misal dipikir-pikir pada saat masa pandemi ini lebih baik gak usah pulang sih. Ya, Karena apalagi kalau kita pulang, kita kan nggak tahu ya kita membawa penyakit atau tidak. Iya. Apalagi kalau kita pulang ketemu orang tua kan udah berumur, umurnya udah ya, tua masuk gitu kan. kategori Iya. usia yang inilah rawan ya rentan. Makanya lebih baik gak usah pulang gitu. Kalau masih bisa lewat telepon ya telepon. I see. Nah, rencana ke depan nih yang paling dekat apa nih kira-kira nih? Sekarang kan memang mungkin masih bingung ya menentukan rencana, tapi kira-kira yang udah kebayang nih apa nih gitu, persiapan apa? Rencananya, persiapannya ini sebenarnya aku mau mulai lagi untuk ngambil posisi aku yang sempat Oh, posisi ini ya, juara di karate itu ya. betul. Oke. Ya, Dan- sampai tahu lah ya, Ya. karena kan agak sulit ya kalau di Indonesia. Ya. Harus berusaha mempertahankan posisi itu memang agak sulit daripada merebut. Memang kalau saya lihat, ya itu menjuarai atau merebut itu lebih mudah, tapi yang susah itu mempertahankan. Iya, benar banget. Kayaknya kayak kemarin baru lihat si ini, tiba-tiba besok udah berubah lagi juaranya gitu kan. Iya, Situasinya berbeda. Jadi dengan posisi itu latihan terus setiap hari di rumah mandiri gitu ya. Iya, saya juga latihan kan ada ada si Hang Rossi kan yang bantuin saya, yang semangatin saya di masa saya sedang terpuruk atau benar-benar ngedown. Beliau itu bantu saya banget. Orang tua juga bantu saya, semangatin saya. Beliau bilang nih, memang nggak apa-apa untuk saat ini kamu kayak gini dulu, ada kayak gini. Tapi kalau kamu diam-diam di tempat aja kamu nggak akan berubah. Semangat gitu, semangat latihan. Ambil posisi kamu yang terrebut itu, gitu kan. Ambil lagi ya. Nah, jadi aku juga lagi berusaha untuk mengambil posisi itu, tapi aku diselingi dengan mungkin ya termasuk cita-cita kedua nggak sih? Ya karena memang aku cita-citanya pengen jadi host, presenter gitu kan. Ya. Nah, gitu. Memang nggak apa-apa, itu kan kedepannya nih. Iya. Ya, tapi pertanyaan menariknya nih, jika pada suatu posisi nih, Iya. kita kan udah lihat ada karateka nih banyak loh yang jadi host ya. Ada Claresta, ada Gibran, Maya Seva juga pernah dulu kan. Kalau kamu di posisi yang harus memilih
Misalnya kamu anggap juara satu nasional mau dikirim ke kejuaraan di luar negeri, tapi tiba-tiba bentrok sama kegiatan kamu yang nanti itu mungkin jadi host atau ngisi acara, apa yang kamu pilih? Wow, itu aku pernah sih merasakan hal itu. Ya, kalau aku sendiri pribadi aku bakal memilih yang menjanjikan gitu, menjanjikan karir aku ke depannya. Tapi kan kalau karate kan biasanya karirnya nggak terlalu panjang gitu, gimana? Nah iya, aku tuh kayak agak susah juga ya. Kalau di umur aku yang sekarang ya, Iya. mungkin aku bakal memilih yang benar-benar bakal menunjang karir aku ke depannya. Dan menurut kamu kalau karate bagaimana? Aku bakal memilih yang menunjang sih, seperti mungkin aku bakal jadi presenter host. Oh gitu. Karena seperti ini, kalau aku udah jadi presenter host, aku masih bisa karate. Oh ya, ya. Jelas. Tapi kalau aku karate belum tentu aku bisa mengambil kesempatan jadi presenter dan host gitu. Oh ya, masuk akal Iya. sih. Jadi ya siapa yang mengilhami kamu pengen jadi host? Dari hobi aku juga sih, dari kecil juga suka bicara di depan kaca. Oh gitu. Ya aku suka aja, seneng aja kayak orang-orang di depan layar kaca gitu kan, kayak sedang berbicara, menjelaskan sesuatu gitu. Oh, oke. Nah. Nah kalau gitu saya ingin nanya satu lagi nih. Apa tuh senpai? Di karate siapa yang menurut kamu paling berpengaruh dalam prestasi karate kamu? Yang paling berpengaruh. Yes. Yang pertama itu ada orang tua. Itu orang tua sangat mendukung aku. Kedua, pelatih aku. Boleh sebutin? Pelatih aku ada Sensei Miswanto, karena aku udah di Jakarta lagi kan. Di Jakarta. Udah di Jakarta, Sensei Miswanto dengan itu pelatih dojo aku. Pelatih dojo ya, Karena yang itu rutin Sri Jadwal lah istilahnya. Bener-bener ngedorong aku untuk menjadi sekarang ini. Karena kan sempat aku pindah ke Jakarta, aku sempat turun ya, sempat terpuruk karena ada sesuatu masalah. Beliau itu benar-benar narik aku banget. Latihan, mengayomi lah ya. Ya, latihan saja di dojo ini nih. Benar-benar beliau itu bikin aku tuh bangkit lagi, walaupun aku mulai dari nol. Benar-benar beliau bikin aku bangkit. Yaitu Sensei Miswanto, Sensei Agung, sama Sensei Doni, itu pelatih aku tiga-tiganya di dojo. Benar-benar semangatin aku terus. Kalau aku lagi nggak latihan ya, biasa bandel dikit. Ayo latihan, ngapain kamu udah lupa karate lah gitu kan. Enggak Sensei, biasa Sensei, saya minta rest dikit gitu kan. Nah terus yang ketiga, nah, itu pacaran. karena sebutnya nih. Mau jatuhnya sebut atau saya sebut? Ya karena kebetulan pacar aku juga yang bikin aku semangat. Jadi pengen kayak dia. Pacarnya gitu. tuh ngasih support ya. Iya. Karena kan Bikin ada aku juga motivasi. pacar yang udah lah nggak usah karate, kita jalan aja pacar. Iya. Ini enggak ya? Enggak Berarti, sama sekali. Dia yang benar-benar memotivasi aku, bahkan yang benar-benar panutan aku. Oh gitu. Nah, karena aku bilang dia bisa kok, aku enggak. Ah ya. Besok aku bakal kalahin Prestasi dulu prestasi tinggi kamu. juga kan ya. Terakhir apa ya, juara apa ya? Kejuaraan apa? Siapa? Mau sebut ya. Terakhir dia itu kejuaraan APSKF ya, karena dia ada sedikit Oh ya, cedera ya, masalah ya. Ya. Tapi prestasi tertingginya kan itu yang bikin aku semangat. Ya, betul. Dia sempat juara 2 WKF kan. Ya, juara 2 WKF itu sangat susah ke situ ya. Bagi yang belum tahu ya, masuk kejuaraan dunia itu bukan hanya siapa saya dan siapa lawan saya. Iya. Tapi kita akan bicara faktor lokasinya, cuacanya, supporternya, banyak faktor ya. Banyak banget. Banyak faktor itu kerasa banget kan Kerasa yang banget. dirasakan. Kalau di negara sendiri ya mungkin itu belum terasa ya, karena kita udah tahu kayak gimana, kita udah tahu nih nanti kayak gimana. Tapi kalau di luar negeri itu bakal beda banget, dari faktor cuaca, dari faktor kesiapan mental kita. Iya, mental juga ya. Ngeliat yang lain itu beda-beda gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak pertama kali nih, itu benar-benar pasti mata kita tuh kayak gitu. Jadi harus benar-benar faktor mental, cuaca itu diperhatiin sih. Oke. Nah, itu kan tadi kan pelatih yang di DKI ini. Nah, kalau yang waktu dulu di Makassar yang paling berkesan di Journey, karena bagaimanapun pelatih Iya, benar. pertama tetap adalah inilah ya. Iya, jadi pelatih pertama aku yang benar-benar semangatin aku juga itu ada Senpai Ian. Oh iya. Senpai Ian. Dan ada Senpai Walkis. Oh Ya, iya. itu dulu yang benar-benar bikin aku latihan benar-benar bikin aku rajin latihan lah, karena disupport, didukung.
Terus ada Sensei Mursalim. Ya, Sensei Mursalim. Sensei Mursalim dan Sensei Mimin ya, yang baik banget sama aku. Sebenarnya banyak sih, banyak banget yang benar-benar support aku gitu kan. Cuma ya itu aja dulu yang aku sebutin ya. Iya, iya. Kalau cita-cita kamu ke depan apa nih yang jauhnya? Jauhnya. Pengen jadi DPR. Anggota DPR. Ketua DPR. Ketua DPR. Bisa ya kok. Ketua DPR Insya ya. Allah. Wah, masuk ke partai politik. Emang udah ada basic di politik kan? Maksudnya keluarga juga politik kan ya? Iya, suka ngomongin politik. Dan aku juga sering banget ngelihat kayak suka membagikan membagikan pendapat aku di sosial media. Bagaimana menurut kalian jika seperti ini, gini-gini. Aku pengen menjadi Aku pengen menjadi bukan anggota sih sebenarnya. Mungkin tapi awal-awal harus anggota dulu ya. Iya, harus anggota. Ya, Kadel. Iya. Cuman aku kalau misalnya aku jadi DPR nih nantinya, aku pengen membenarkan apa yang tidak benar di negara ini. I see. Coba saya ingin tahu nih. Coba bayangin ke kamera ya. Kan udah jago loh Mas Communication. Kasih sepatah dua patah kata untuk mengajak pemirsa ini untuk memilih Journey. Oke, baik. Coba kita tantang, kita challenge. Halo, aku bingung deh. Ini kalau misalnya saat itu aku apa bilang teman-teman ya? Sebentar ya. Kita susun naskah karena setiap kita di depan kamera itu kita butuh perencanaan juga teman-teman. Itu Kita tuh, butuh tips perencanaan. triknya. Ya. Oke, lebih baik kita teman-teman supaya kita merasa lebih sangat dekat sama mereka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Andi Mesyara Jerni Maswara dari partai bla 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 bla. Partai karate ya. Saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Jangan lupa dukung saya. Aduh, aku kok malu ya, karena ini masih cita-cita yang jauh ya. Nggak apa-apa. Kan seperti yang tadi, kalau cita-citanya tidak detil, tidak iya. bisa nggak malah salah nih, mencong lagi. Iya benar. Oke. Jangan lupa dukung saya karena saya tidak akan memberikan kalian janji-janji manis. Saya akan memberikan kalian yang nyata. Jangan lupa dukung saya nomor 1. Tuh. Gak boleh nomor 21. Luar biasa Andi Jerni. Oke, terima kasih atas waktunya sudah jauh-jauh datang ke sini. Gak apa-apa, Senpai. Jadi salam juga buat keluarganya karena keluarga juga aktif banget ya, baik di kalian prestasinya dan di Facebook juga. Iya. Sosialita banget ya. Sering banget lihat aktivitasnya. Oke, sekian, terima kasih. Dan bagi Anda viewer, jangan lupa seperti biasa, stay safe and healthy. OS.